Selamat pagi sahabat Sang Sinar, pagi yang indah untuk kita bisa berjumpa kembali di dalam renungan pagi sahabat Sang Sinar. Kiranya di langkah-langkah kehidupan kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan yang selalu menyatakan kasih setianya, bahkan kasih setianya selalu baru setiap pagi. Tuhan memberkati. Shalom sahabat Sang Sinar. Puji Tuhan, pagi yang indah ini kita bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu besar yang kita rasakan dalam kehidupan kita, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai akan kehidupan kita, sehingga di pagi yang indah ini Tuhan kembali membangunkan kita dengan kekuatan yang baru, dengan hari yang cerah yang penuh dengan sukacita. Di pagi ini, sebelum kita melangkah melakukan segala aktivitas kita, terlebih dahulu kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi yang indah ini Tuhan, hari yang baru, hari yang cerah yang Tuhan masih nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kehidupan kami Tuhan sepanjang malam hingga di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, sebelum kami melangkah sepanjang hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk kami merenungkan firman-Mu, karena kami tahu dan kami percaya firman-Mu lah yang akan selalu senantiasa menjadi kekuatan di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara bagi kami, Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara bagi kami, hikmat dan marifat-Mu Tuhan Engkau limpahkan bagi kami Bapa, sehingga kami anak-anak-Mu di pagi yang indah ini kami diberkati oleh karena kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk merenungkannya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya baik, sekali lagi shalom sahabat Sang Sinar. Puji nama Tuhan, pagi yang indah ini kita kembali bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena perbuatan tangannya yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, sehingga pagi ini kita masih bisa merasakan akan campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Saat ini saya mengajak untuk kita bersama-sama membuka akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Baik, saya akan membacakan untuk kita semua. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya."
Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan ajaib dan penuh kuasa. Pertolongan Tuhan itu sangatlah unik di setiap langkah kehidupan kita, setiap orang percaya. Sebagaimana tema kita pagi ini, mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya kita mengalami akan pertolongan Tuhan? Mengalami pertolongan Tuhan, yaitu dengan kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kita datang dan berseru kepada Tuhan, seperti di ayatnya yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Tuhan, di mana anak perempuannya kerasukan setan. Tentunya ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di daerah itu saat itu, ketika dia mengetahui ada Tuhan Yesus, dia segera datang dan berseru kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh karena dia membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mengusir setan itu dari anaknya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan, meminta dan memohon dengan rendah hati. Tentunya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita pun dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin ketika kita sakit, mungkin ketika kita mengalami berbagai macam kesulitan dalam kehidupan kita, mari kita datang dan berseru kepada Tuhan. Mencari Tuhan itu bukan setengah-setengah, tetapi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, sehingga kita melihat akan pertolongan Tuhan nyata dalam segala langkah kehidupan kita. Ketika perempuan Kanaan ini datang dan berseru kepada Tuhan, sekalipun saat itu dia sudah berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Sekalipun saat itu Tuhan Yesus belum ada respon. Kalau kita dapat melihat di ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Yang artinya bahwa perempuan ini tidak menyerah, tetapi perempuan ini tetap bersabar. Dia bersabar akan adanya pertolongan Tuhan. Begitupun dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, bukan secara instan Tuhan memberikan kita langsung sembuh saat itu. Tetapi bagaimana dengan sikap kita untuk tetap sabar menanti akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah ketika kita datang dan berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berusaha berjumpa dengan Tuhan, meminta dan memohon dengan rendah hati, percayalah di situ Tuhan akan selalu hadir menolong akan setiap langkah kehidupan kita. Bagaimana caranya kita mengalami akan pertolongan Tuhan? Kita mengalami akan pertolongan Tuhan dengan kita sujud menyembah Tuhan. Seperti di ayatnya yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku."
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perempuan Kanaan ini tidak berhenti dan tidak cepat menyerah dengan apa yang ia harapkan supaya anaknya bisa sembuh. Tetapi dia tetap terus datang kepada Tuhan. Sehingga di ayatnya yang ke-25 ini sungguh jelas bagi kita, di mana perempuan ini sujud menyembah Tuhan, di mana dia mengakui akan kuasa Tuhan. Dia tunduk dan taat kepada Tuhan. Dia mengakui bahwa kuasa Tuhan itu kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Dia percaya bahwa Tuhan mampu menolong akan anaknya. Dia percaya akan pertolongan Tuhan, karena pertolongan Tuhan itu sangat besar kuasanya. Begitupun dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita datang sujud menyembah Tuhan, di mana kita mengakui dan menyadari bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Lebih besar dari segala-galanya. Mungkin perempuan Kanaan ini sudah berusaha untuk mencari orang pintar. Mungkin dia sudah berusaha untuk mencari obat sana sini untuk anaknya bisa sembuh. Tetapi dia mengakui akan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu lebih besar dari segala-galanya. Sehingga dia tetap sujud menyembah Tuhan, taat kepada Tuhan. Begitupun dalam langkah perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mengalami sakit, datanglah kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kehidupan kita. Ketika kita mengalami yang namanya masalah, datanglah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, karena Dia adalah sumber pertolongan. Berbagai macam kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita, datang kepada Tuhan. Tuhan mampu melakukan hal yang luar biasa di setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana caranya supaya kita mengalami akan pertolongan Tuhan? Hal yang pertama, datang dan berseru kepada Tuhan. Hal yang kedua, mari kita sujud menyembah Tuhan. Dan hal yang ketiga, mari kita beriman kepada Tuhan. Seperti di ayatnya yang ke-28 berbunyi, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beriman kepada Tuhan. Perempuan Kanaan ini beriman kepada Tuhan. Dia percaya akan kuasa Tuhan. Dia percaya akan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan mampu menyembuhkan anaknya, kalau Tuhan mampu menyembuhkan anaknya dari kerasukan setan, dia beriman kepada Tuhan. Iman adalah percaya terhadap sesuatu yang tidak kelihatan atau yang belum terjadi. Kita percaya segala sesuatu yang belum kita lihat atau yang belum percaya, kita imani di dalam Tuhan. Mari kita berharap dan berserah penuh kepada Tuhan. Mari kita percaya akan pertolongan Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita cepat menyerah. Jangan kita cepat putus asa. Ketika Tuhan belum menolong kita hari ini, jangan kita langsung mencari jalan keluar lainnya. Tetapi tetaplah kita sabar, menanti akan terus pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita melangkah sendiri, tetapi Dia akan selalu menolong akan setiap langkah kehidupan kita. Untuk itu, mari dalam segala langkah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, apapun sakit penyakit yang kita alami dalam kehidupan kita, mari
kita datang kepada Tuhan. Mari kita meminta akan pertolongan Tuhan. Mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Berharap dan berserah penuhnya kepada Tuhan. Karena Dia adalah pertolongan yang ajaib, yang penuh dengan kuasa di setiap langkah kehidupan kita. Bagaimana caranya kita mengalami akan pertolongan Tuhan? Kita mengalami akan pertolongan Tuhan dengan kita datang dan berseru kepada Tuhan. Dengan kita sujud menyembah Tuhan. Dengan kita beriman kepada Tuhan. Jangan pernah fokus pada besarnya masalah kita. Tetapi fokuslah pada besarnya kuasa Tuhan kita. Tuhan selalu punya cara tersendiri untuk menolong dan memulihkan kita. Karena itu tetaplah kita percaya. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sungguh dahsyat luar biasa dalam setiap langkah kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi yang indah ini memberkati langkah kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah renungkan. Kami percaya Tuhan, sungguh besar akan pertolongan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami terus datang kepada Engkau Tuhan. Ajarlah kami Bapa, untuk kami terus menyembah Engkau, mengimani segala sesuatu di dalam Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, Engkau tanamkan di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan selalu menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan kami akan melangkah. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan, semangat, sukacita senantiasa. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, semuanya berhasil dan semuanya menyenangkan hati manis-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. All things work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't raise His hand, trust His heart. His is the master plan. He holds the future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me
to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust